Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, selalu ada dalam suasana yang gembira dan menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Mang Guru Mumu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, muatan pembelajaran matematika satuan debit ya. Baik anak-anakku semuanya, supaya lebih efektif kita langsung saja kamu siapkan segala kebutuhan belajarnya, mulai dari buku, alat tulis dan lain sebagainya ya. Sudah siap semuanya? Dan mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita. Mari kita ucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang satuan debit. Apa itu satuan debit? Mari kita simak bersama-sama. Mungkin di rumah kamu punya ya, pasti punya keran air. Nah, keran air. Bagaimana sih cara mengukur air, cara menghitung air yang keluar dari sebuah saluran air, baik itu keran ataupun yang lainnya? Bagaimana sih cara mengukurnya? Berapa sih yang keluar dari keran air itu? Ya, jumlahnya berapa sih? Nah, cara mengukurnya, satuan untuk mengukur banyaknya air yang keluar, banyaknya zat cair yang keluar dalam satuan waktu itu namanya debit anak-anakku semuanya ya. Jadi debit adalah banyaknya atau volume. Nah, kemarin kita kan sudah belajar volume ya. Nah, ini adalah satu rangkaian, satu paket yang harus kita ketahui. Kenapa kemarin kita belajar volume terlebih dahulu? Nah, karena kita akan belajar tentang debit. Nah, debit ini ada hubungannya dengan volume. Dan sebelumnya kita sudah belajar satuan waktu. Nah, ini juga ada hubungannya anak-anakku semuanya. Jadi debit itu ya, Bapak ulangi. Debit adalah banyaknya atau volume dari zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, jadi dihitung dalam satuan waktu. Berapa sih banyaknya zat cair yang mengalir, yang keluar dari salurannya dalam satuan waktu? Bisa detik, bisa menit, bisa jam ya, pokoknya dalam satuan waktu. Kemarin kan masih ingat ya, satuan waktu apa saja? Iya betul ya, ada detik yang paling kecil itu, ada menit, ada jam, ada apa lagi setelah jam? Ada hari ya, ada minggu, bulan, tahun ya, kemudian windu, abad ya, lustrum juga ada ya, lustrum. Nah, masih ingat ya pembelajaran kita sebelumnya? Tolong diingat kembali. Kalau lupa, kamu tonton lagi video pembelajarannya ya. Masih ada kok video pembelajarannya. Silahkan ditonton kembali supaya kamu tidak lupa. Atau dibuka catatannya ya. Kalau kamu tidak punya kuota internet, kamu bisa buka catatannya. Itulah pentingnya kenapa kita harus mencatat setiap pembelajaran yang kita dapatkan. Itu ya anak-anakku semuanya. Ulangi lagi. Jadi debit itu apa? Debit adalah banyaknya atau volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Gampang ya, cuma dua hal yang dihubungkan, yaitu volume dan satuan waktu. Pokoknya dalam waktu berapa detik, misalkan ada berapa air yang mengalir ya, ada berapa liter air yang mengalir dalam 1 detik. Nah, itu disebutnya debit ya.
atau berapa liter air yang mengalir dalam 1 menit. Nah, itu namanya debit ya. Misalkan ada sebuah informasi seperti ini. Debit air sebuah keran ya, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 1 liter per detik misalkan. Nah, berarti apa maksudnya? Maksudnya bahwa dalam 1 detik keran itu mampu mengalirkan air sebanyak 1 liter. Nah, itu maksudnya debit. Atau misalkan sebuah mesin pompa ya, sebuah mesin pompa dapat menyedot air tanah dengan debit misalkan 5 liter per detik. Berarti maksudnya apa? Nah, dalam 1 detik mampu mengeluarkan air sebanyak 5 liter gitu ya. Itu namanya debit. Baik, paham ya anak-anakku semuanya? Nah, kalau sudah paham, mari kita belajar kembali bagaimana sih cara menentukan satuan debit. Nah ini rumus ya, ketentuan kesepakatan dari satuan debit ini adalah untuk menentukan debit maka kita harus membagi atau menghitung yaitu volume dibagi waktu sesuai dengan tadi pengertiannya kan, bahwa banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Berarti kalau diubah ke dalam kalimat matematika, nah kamu bisa hafalkan nih ya rumusnya, volume atau volume per waktu ya. Itu waktunya nanti bebas ya, sesuai dengan yang diketahuinya apa. Nah, supaya lebih paham kita ambil contoh saja ya anak-anakku semuanya. Nah, contohnya ini. Misalkan ada sebuah contoh. Nah, sebuah keran di kamar mandi selama 1 jam dapat mengeluarkan air sebanyak 7,2 meter kubik. Ini ya, kamu perhatikan soalnya. Berapakah liter per detik dari debit air pada sebuah keran tersebut? Jadi yang ditanyakan berapa liter per detik ya. Nah, tadi yang diketahui apa? Yang diketahui jumlah air yang keluar itu 7,2 meter kubik. Nah, yang diketahui kan satuannya meter kubik ya. Satuan volumenya itu menggunakan meter kubik. Nah, kamu harus ingat lagi tuh bagaimana cara mengkonversi ya, mengubah meter kubik menjadi liter. Nanti kan yang ditanyakannya liter. Baik, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, sekarang kita coba hitung bersama-sama ya anak-anakku semuanya. Silakan kamu perhatikan baik-baik ya. Kamu ingat-ingat lagi satuan volume mengubah meter kubik menjadi liter ya. Kita tahu bahwa 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik ya, bahwa 1 liter itu 1 desimeter kubik. Nah, baik, kita lanjutkan ya anak-anakku semuanya. Kita coba cari hitung bagaimana cara menentukan debit dari soal berikut ini ya. Waktunya berapa jam di sini? 1 jam. Yang ditanyakan adalah per detik. Maka kita cari dulu, kita ubah dulu ke dalam detik. Nah, caranya bagaimana? Nah, diketahui bahwa volume ya, volume banyaknya air yang keluar itu 7,2 meter kubik. Ingat ya. Nah, sekarang untuk mengubahnya ke dalam liter, maka kita ubah dulu ke dalam desimeter kubik. Kenapa? Karena 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Nah, kamu tahu kan bahwa dari meter kubik ke desimeter kubik itu naik atau turun? Ayo, masih ingat? Iya, tepat sekali. Turun ya, dari meter ke desimeter kubik
itu turun. Kamu ingat-ingat tangganya ya. Tangganya diingat-ingat kembali bahwa dari meter kubik ke desimeter kubik itu turunnya 1 kali. Kalau turun 1 kali dikali berapa katanya? Kalau satuan volume, iya dikali 1000 ya. Nah dikali 1000 karena pangkat 3, nolnya ada 3, jadi dikali 1000. Nah 7,2 meter kubik diubah menjadi desimeter kubik itu adalah nilainya sama dengan 7.200 anak-anakku semuanya ya. Nilainya adalah 7.200 desimeter kubik. Jadi 7,2 meter kubik itu nilainya sama saja dengan 7.200 desimeter kubik. Dan ini artinya apa? Artinya 7.200 desimeter kubik ini sama saja nilainya dengan 7.200 liter anak-anakku ya. Paham sampai sini? Oke, kalau belum paham tahan dulu ya, tahan dulu, kamu ulangi lagi, perhatikan kembali ya. Nah ini kita ubah dulu meter kubiknya ke dalam liter. Urutannya seperti ini, caranya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini ya. Nah kalau sudah kita ubah ke dalam liter, baru kita cari waktunya. Nah waktunya kan yang diminta adalah per detik ya anak-anakku semuanya, sementara yang diketahui adalah jam. Nah kita ubah dulu jamnya ke dalam detik. Nah waktunya katanya 1 jam. 1 jam itu berapa detik sih? Masih ingat? Ya, waktunya 1 jam. 1 jam itu adalah 3.600 detik anak-anakku semuanya. 1 jam itu kan 60 menit. 1 menitnya 60 detik. Jadi tinggal 60 saja dikali 60 sama dengan 3.600 detik. Ingat ya, 1 jam itu adalah 3.600 detik. Nah, setelah semuanya diubah, volumenya satuannya menjadi liter, waktunya menjadi detik, baru kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya apa? Lihat yang di atas tuh. Rumus debit sama dengan volume per waktu. Volume dibagi waktu. Maka tinggal kita hitung saja anak-anakku semuanya. Nah, seperti ini. Debit sama dengan volume per waktu. Volumenya berapa? 7.200. Waktunya 3.600. Kita bagi. Nah, kita bagi 7.200 per 3.600 sama dengan, nah hasilnya adalah 2. 2 apa Pak satuannya? Nah, satuan debit itu adalah satuan volume per satuan waktu. Jadi, satuan debit itu liter per detik. Udah gitu aja. Tulis aja seadanya ya. 2 liter per detik. Artinya apa? Artinya keran air di kamar mandi tersebut mampu mengeluarkan air sebanyak 2 liter dalam waktu 1 detik. Ya, banyak ya. 1 detik bisa mengeluarkan 2 liter. Ya, berarti air kerannya deras itu ya. Baik anak-anakku semuanya paham ya? Seperti itu ya. Nah, ini cara menentukan debit. Pak, bagaimana kalau mau menentukan volume? Ya, dari yang diketahui debit dan waktunya diketahui, bagaimana cara menentukan volume atau bagaimana cara menentukan waktu ya. Ini kan yang ditanyakan debitnya, soalnya menanyakan tentang debit. Nah, maka kita gunakan rumus yang itu. Bagaimana kalau diganti yang ditanyakannya volume? Nah, kalau misalkan kamu menemukan soal dengan bentuk lain yang ditanyakannya bukan debit, debitnya misalkan sudah diketahui, tapi yang ditanyakannya volumenya belum diketahui misalkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya Bapak sampaikan nih rumusnya ya. Siap-siap ya, dicatat ya rumusnya ya. Bapak kasihkan rumusnya saja ya. Kamu hafalkan saja dulu rumusnya, nanti sedikit-sedikit kamu pelajari kenapa sih rumusnya seperti itu ya. Kamu harus tahu ya bahwa dalam menentukan rumus itu ada caranya, ada ketentuannya. Nah, jika diketahui debit dan waktunya, maka gunakan rumus berikut nih. Bapak kasih bocoran nih.
Bapak kasih tahu nih rumusnya. Volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, jika debitnya sudah diketahui, waktunya sudah diketahui, terus ditanyakan volumenya, maka kamu gunakan rumus ini nih ya. Kamu gunakan rumus ini, yaitu debit dikali waktu. Untuk mencari volume, kamu kalikan saja antara debit dengan waktu. Nanti kita latihan lah ya, nanti kita latihan. Kamu hafalkan dulu nih rumusnya. Dalam mencari volume, caranya adalah debit dikali waktu. Baik. Selanjutnya, jika diketahui volume dan debit, maka gunakan rumus berikut. Maka ini berarti yang dicari apa nih? Iya, yang dicari waktu ya. Nah, kalau mencari waktu dari sebuah soal cerita tentang debit, maka kamu gunakan rumus volume dibagi debit, volume per debit. Ya, itu rumusnya. Volume dibagi debit. Itu ya anak-anakku semuanya. Gampang kan? Gampang ya. Silahkan dicatat dulu. Nanti ada soal, ada latihan, kita coba hitung bersama-sama. Oke, nah sekarang ini latihan soalnya anak-anakku semuanya ya. Ini latihan soalnya. Silahkan kamu amati bersama-sama. Bagaimana cara menentukan debit? Tadi sudah ada rumusnya. Bagaimana cara menentukan waktu? Tadi sudah ada rumusnya. Bagaimana cara menentukan volume? Tadi juga sudah ada rumusnya ya. Kita coba ya. Kita coba. Berapa sih jawabannya? Silahkan dihitung ya. Ayo, siapa yang cepat sebutkan jawabannya ya, jawabannya. Yang ditanyakan nomor 1, 2 dan 3 adalah debit ya. Debitnya ditanyakan, volumenya 5000 liter air misalkan keluar dalam waktu 2 jam. Ya, dalam waktu 2 jam bisa mengeluarkan air, bisa mengalirkan air sebanyak 5000 liter. Maka pertanyaannya, berapa debit dari saluran air tersebut gitu ya. Coba caranya apa tadi rumusnya? Nah, rumusnya adalah volume dibagi waktu. Kamu tinggal bagi saja ya volumenya dengan waktu. Coba perhatikan dulu, satuan debit yang diminta apa di sana? Liter per jam. Nah, sudah sesuai belum dengan volume yang diketahui dan waktu yang diketahui? Sudah sesuai ya, liter dan jam. Nah, kalau sudah sesuai, langsung saja kamu hitung anak-anak ya. Langsung saja kamu hitung angkanya, volume per waktu. Jadi 5000 dibagi, iya, dibagi 2. Benar sekali, 5000 dibagi 2. Berapa 5000 dibagi 2? Pak, banyak 5000 liter itu Pak, susah ngitungnya. Nah, supaya gampang, kamu ganti saja persepsinya, jangan air misalkan. Kamu punya uang 5000 misalkan ya, lalu dibagi 2. Coba berapa? Iya, tepat sekali. Jadi 2500 ya. Gampang kan kalau diubah jadi uang? Ya, jadi persepsinya diubah, 5000 uang dibagi jadi 2 misalkan ya. Maka jawabannya adalah 2500 liter per jam. Ini debit dari saluran air tersebut. Gampang ya? Gampang ya, tinggal volume aja dibagi waktu. Kemudian yang kedua, nah diketahui volumenya 10.800 liter. Ingat satuannya liter ya, perhatikan. Lalu waktunya 1 jam. Nah, di sini debitnya ditanyakan berapa liter per detik. Awas ya. Di sana ditanyakannya per detik, liter per detik. Nah, sementara diketahuinya adalah waktunya 1 jam. Maka kita ubah dulu tuh ya, jamnya menjadi detik. Berapa 1 jam itu? 3600. Maka waktunya pembaginya adalah 3600. Jadi 10.800 dibagi 3.600. Berapa hasilnya? Nah, ternyata hasilnya adalah 3 anak-anakku semuanya. 3 liter per detik. Gitu ya. Gampang kan? Sangat gampang. Mudah ya gitu.
Lalu yang ketiga, 150 liter, waktunya 5 menit. Nah, berapa debitnya? Liter per menit. Nah, ini nggak usah diubah lagi ya. Tinggal dihitung saja, 150 dibagi 5 menit adalah 30 liter per menit. Itu ya, debitnya adalah 150 dibagi 5. Jawabannya 30. Lalu yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang ditanyakannya waktu. Tadi rumusnya gimana katanya? Hah? Nah, rumusnya adalah debit dibagi volume ya. Nah, debit dibagi volume. Jadi jawabannya berapa? Tapi perhatikan dulu nih. Perhatikan. Di sini kan coba lihat volumenya meter kubik ya, meter kubik. Kemudian debitnya sentimeter kubik per detik. Nah, kita ubah dulu tuh ya. Kita ubah dulu sentimeter kubik ke dalam meter kubik. Ya, kita ubah dulu atau gimana nih? Ya, betul. Ubah dulu ya. Ubah dulu meternya aja lah supaya gampang. Meternya diubah menjadi sentimeter kubik anak-anakku semua ya. Kita ubah. 60 meter kubik itu berapa sentimeter kubik? Oh maaf, tadi rumusnya volume per debit ya. Dalam mencari waktu rumusnya adalah volume per debit, maaf. Nah, kita ubah dulu meter kubiknya ke dalam sentimeter kubik. Nah, 60-nya berapa nih? Dari meter ke senti. Hah? Dari meter ke senti berapa nih? Hah? Dari ya, jadi caranya kita ubah dulu satuan meter kubiknya ke dalam desimeter kubik. Nah, ini kan yang diminta adalah yang diketahui, maaf, yang diketahuinya adalah 500 desimeter kubik per detik ya. Itu satuan debitnya. Kemudian volumenya 60 meter kubik. Nah, kita ubah dulu anak-anakku semuanya. Kita ubah dulu 60 meter kubik itu berapa desimeter kubik. Nah, kita tahu bahwa dari meter ke desi itu turun 1 kali, maka dikali 1000 ya anak-anak semuanya. 60 dikali 1000 berarti 60.000. Nah, 60.000 ini ya, 60.000 ini kita bagi dengan 500 ya. Kita bagi dengan 500. Maka jawabannya adalah 120 detik anak-anakku semua ya. Jawabannya 120 detik. Lalu kita ubah ke dalam menit. 120 detik itu berapa menit? Hah? Iya, tepat sekali 2 menit gitu ya. Nah, kalau kamu bingung silahkan pelan-pelan saja coba buktikan betul tidak 2 menit jawabannya ya. Nah, rumusnya tadi ya 60 dibagi 60.000, maaf. Kenapa 60.000? Karena meter kubiknya diubah menjadi desimeter kubik ya. Nah, kamu ubah dulu jadi 60.000 lalu dibagi 500. Maka hasilnya adalah 120 detik. Nah, 120 detik itu berapa menit? Nah, sama dengan 2 menit. Itu ya anak-anakku semuanya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir yang ditanyakan adalah volume. Maka caranya adalah kamu tinggal kalikan saja waktu dengan debitnya ya. Tapi satuannya disamakan dulu ya. Di sini debitnya desimeter kubik per menit. Nah, sedangkan waktunya 3 jam. Nah, kita ubah dulu jamnya menjadi menit. Ya, 3 jam itu berapa menit anak-anakku semuanya? Hah? 60 dikali 3, 180. Nah, kita kalikan 180 dikali 120. Jawabannya adalah 21.600 ya. Jadi jawabannya adalah 21.600 liter atau 21.600 desimeter kubik anak-anakku semuanya ya. Baik, itu ya latihan soalnya cukup seperti itu. Silahkan kamu berlatih sendiri ya, berlatih sendiri. Caranya gimana, Pak? Caranya kamu buat soal sendiri ya. Kamu buat soal sendiri atau kamu
cari-cari soal lah, cari soal dari buku-buku atau yang lain, atau nanti Bapak juga kan ada soal ya, bisa kamu gunakan sebagai latihan ya. Itu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat dipahami dengan baik, dapat kamu latih dengan baik ya, sehingga keterampilan kamu dalam bidang matematika ini bisa meningkat. Baik anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, laksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali bertemu pada video pembelajaran berikutnya.